Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lepas, udah buka belum Pak? Udah ya? Sekali lagi, ada buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketahuan ini hadisnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Segenap jamaah sholat Isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para asatidz, para hujjah, insyaallah kita semua mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak Pak sama Nabi Pak? Pak, ibu-ibu cinta enggak sama Nabi? Cinta. Coba saya mau tes satu pertanyaan. Istri pertama beliau siapa namanya? Siti Khadijah. Pertanyaan kedua, kapan beliau wafatnya? Kemarin tanggal berapa Ramadan? Kemarin tanggal 11 Ramadan. Persis itu kemarin itu adalah haulnya wafatnya Ummul Mukminin yaitu Sayyidatina Khadijah. Pelan-pelan kita harus belajar itu agar kita bisa meladani. Jadi insya Allah kecintaan kita bukan hanya terhadap beliau, kepada keluarga itu gak bakal mampu kita meladani beliau. Harta kekayaan Mekah saat itu 2/3 kekayaan Mekah itu dikuasai oleh Sayyidatina Khadijah. Jadi beliau itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad itu kekayaannya ibarat perputaran ekonomi di kota Mekah. Anggaplah misalnya 1 triliun, itu 2/3 triliun itu kekayaan miliknya Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Karena beliau tahu itu pakaian yang dikenakan beliau menjelang wafat itu pakaian yang bolong-bolong, bekas bolong-bolong, yang tambalannya lebih daripada 80 tambalan. Bahkan ada yang dari kulit-kulit kayu tambalannya. Sampai meminta untuk kain kafan saja itu beliau tidak punya. Kalau kita sudah menyiapkan ya, dia sudah tidak punya. Sampai minta tolong kepada putrinya untuk dibisikkan kepada suaminya karena saking takdir terhadap suami. Bayangkan oleh Nabi Rasul untuk membisikkan kepada ayah anda tiba, mohon sorban yang pertama kali dikenakan Rasulullah pada saat pertama kali menerima wahyu itu dijadikan kain kafan beliau. Dibisiki Rasulullah, bahkan sebelum dibisiki beliau sudah tahu apa jawaban Rasulullah. Bahasa Molokiahunya, tenang saja istriku tersayang, Allah sudah menyiapkan kain kafan dari surga. Masya Allah. Kalau kita dulu dan malaikatnya, kita mati dan malaikat ke rumah kita di kain kafannya. Senang apa tidak? Senang ya kita. Jadi 5 kain kafan sudah disiapkan oleh malaikat itu, salah satunya dari baju untuk Sayyidatina Siti Khadijah. Ini maksudnya ini teladan yang cukup luar biasa. Orang yang asalnya kaya raya meninggalkan, tahu karena dunia itu akan ditinggalkan, maka itu tidak menjadi sebuah destinasi tujuan hidupnya. Bahkan beliau pernah berucap begini, wahai kekasihku, wahai suamiku tercinta,
Jikalau nanti setelah aku pulang ke rumah Allah, lalu kau sudah tidak punya apa-apa dan siapa lagi untuk berdakwah, tolong gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku untuk menjadi jembatan ketika engkau menyeberang pada satu kampung yang bisa menerima engkau. Masya Allah. Muhammad yang di balik hijab itu, wah perak teladan kita semua. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekilas. Sudah selesai 40 menit. Itu aja berarti. Kayak itu mengangkat saya tidak akan bawa maka itu memang apa itu. Saya nama sedikit ya. Kalau kita mau jujur ya, di puasa, mumpung kita belum dihisab gitu ya. Karena ini penyakit klasiknya sama ini. Dari tahun ke tahun, dari puasa ke puasa, penyakit klasik umat Islam itu sama. Dan itu tahu penyakitnya, obatnya juga tahu. Cuma masalahnya, ini umat Islam gak pernah mau minum obat yang sudah nyata-nyata mujarab obatnya. Tapi kan kita kalau disebut, mohon maaf, betul kan? Penyakitnya tahu, obatnya tahu, tapi gak mau minum obatnya. Ini penyakit kita dalam berpuasa. Saya akul ya, ini pasti waktu malam pertama penuh gak Pak? Penuh. Ini masa juga di rumah saya masih sama besarnya dengan ini. Sekarang tinggal 3 hari selesai. Ya, ganti masih kecil lagi Pak. Ini PR proses kerjanya. Kita lupa sedikit. Maka ketika menyambut contohnya, ketika kita menyambut Ramadan di bulan Syawal, menggunakan diksi atau bahasa apa itu? Ahlan wasalah atau marhaban? Ketika menyambut Ramadan itu semalu-semalu, ahlan wasalah ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan? Tahu artinya? Pokoknya begitu aja gitu ya. Nah ini salah satu penyakit yang sesungguhnya dari sedikit penyakit awalnya. Sehingga nanti kronis itu masuk Ramadan kronis penyakitnya tuh. Gitu. Nah, marhaban itu apa? Ramadan itu tamu yang lebih mulia dari segala tamu. Presiden Jokowi umpamanya datang ke sini, tidak boleh kita ungkapkan dengan sambutan marhaban ya Presiden Jokowi, karena Presiden tidak lebih mulia dibanding Ramadan. Tapi kita ungkapkan ahlan wa sahlan. Ahlan itu keluarga, sahlan itu muda. Wahai tamu yang datang ke masjid ini, silakan kami sambut dengan segala kelapangan hati, dengan kemudahan anggap ini sebagai rumah engkau sendiri. Begitu cara kita menerima tamu. Tapi Ramadan tidak itu, lebih daripada itu. Marhaban itu dari kata rahmat. Maka ada istilah zaman Nabi menyiapkan Ramadan disebut dengan tarhib. Pindah ke orang Sunda jadi munggahan. Pindah ke Jawa bahasa apa? Sama juga munggahan. Munggahan itu dari bahasa Sunda asal katanya unggah. Orang Sunda aslinya tahu kan unggah? Kalau bebek unggah situ. Unggah itu naik. Artinya bahwa orang Sunda menyambut Ramadan dengan istilah unggah. Oh iya, saya akan naik ke level yang lebih tinggi. Karena di depan ada bulan yang mulia, lebih mulia daripada bulan yang lain. Orang tua dulu bijak pakai bahasa lokal, kalimat lokal. Zaman Nabi disebutnya dengan tarhiban. Dari asal katanya rohabat yurrohibu tarhiban. Kalau bahasa sorotnya seperti itu. Apa itu tarhib? Kelapangan jiwa. Berarti dapat kita simpulkan Ramadan itu memang akan bergembira bagi orang yang jiwanya lapang. Maka jangan heran kalau sekarang di hari ke-12 Anda badannya kekar, tapi jiwanya suram puasa pekan itu. Enggak, badan kekar, jiwa suram dan masuk rumah makan di siang hari. Karena dia tidak paham tentang marhaban. Saya melihatin tadi, ada siapa yang tadi baca surat Al-Fatihah? Puasa tidak ada, insya Allah puasa. Tapi usia 7 tahun 8 tahun kan? Tapi karena dia jiwanya lapang, walaupun fisiknya lebih lemah, Allah kuatkan.
kalau jiwa yang nyambung itu kan gak bisa berpura-pura. Pasti dia jujur, dia polos, pasti dia berkebias. Nah, begitu masuk Bapak Ibu, penyakit kedua ini, penyakit kita, saya mau tanya lagi, kita tes lagi kita. Ayat 183 Al-Baqarah, coba kita bareng-bareng masih hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya mau tanya satu pertanyaan. Ini ayat perintah dari Allah atau ayat yang Allah akan berbicara kepada kita? Dari mana kalau perintah tidak? Kalau kita panggil ya, apa artinya? Ya artinya apa? Wah. Kalau yang ngomong wahai itu orang pertama, orang kedua. Orang pertama. Kalau Allah ngomong wahai, berarti ada nggak yang dia bicaranya? Kalau ada orang pertama, orang kedua, itu ayat tentang apa? Berbicara. Di sini keliru kita. Maka ketika ayat ini kita maknai perintah, maka nanti Allah Ramadan, berat. Tapi kalau ayat ini kita maknai, ini Allah lagi ngajak berbicara, berarti ngajak berdialog kepada kita. Nah, kita kan jadi main anak aja. Umpama lagi ibu wali kota kalau kita bilang iya sih, bahwa wali kota datang ke sini, lalu manggil kita secara personal. Wahai salah satu jemaah masjid Al-Qadim, kesini. Kira-kira yang dipanggil bangga gak? Bangga tidak? Nah, kenapa ketika Allah manggil kita gak bangga? Jadi Allah manggil kita akan berbicara dengan ya. Tapi ada yang cuek, ada yang mungkin yang bolong mendengar tapi hatinya tutup. Bahkan ada yang padanya kekerabatan dibilang begitu di akhir syahadat, aduh Ramadan ini penyakit, aduh puasa ini PR buat kita. Ini apa? Jadi mohon terpahami oleh kita bahwa ayat ini Allah ngajak berbicara, seakan ayat ini begini berbicara. Wahai orang yang selemah apapun imannya, wahai orang yang jauh jaraknya dari aku, kata Allah, dan menjauhkan diri dari aku, ayo mendekat kepada aku, karena aku tidak pernah meninggalkanmu. Wahai yang jaraknya sedang dariku, dan imannya biasa-biasa saja, ayo segera mendekat kepadaku, karena sekali aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan yang terakhir, wahai yang engkau selalu dekat denganku, ayo segera menyatu dengan aku. Niscaya akan terus mencintai. Masya Allah, ayat ini sungguh luar biasa buat kita. Maka Sayyidina Ali sebelum saya closing ayat pesan kepada kita, kalau puasa kita karena raga kita, pasti begitu dur maghrib kita akan lebih menyenangkan raga kita. Dari ba'da asar sudah keliling mencari kajian, mencari makanan apa yang menjadi selera, maka begitu turun lagi dan manis 3 gelas, kolak 2 mangkok, apalagi Pak, es kelapa 1 gelas. Begitu selesai buka perut suka, sholat maghrib jam 7 kurang seperempat. Tunggu ada Isya, ntar dulu, gara-gara menyenangkan. Padahal kata Sayyidina Ali, ingat maaf kita, yang dipanggil untuk berpuasa itu bukan raga. Kata Sayyidina Ali, dengan dia itu dipanggil jiwa kita dengan lafaz ayu, kan ya ayu bilang, ya ayyuhan, ayu itu dipanggil kalbu kita. Ada haknya itu dipanggil roh kita. Jadi ya ayyuha, wahai
jiwamu, wahai qalbumu, wahai ruhmu. Maka yang Allah minta lewat perantara fisik raga kita berkuasa, yang harus sesungguhnya berkuasa adalah jiwa kita, kalbu kita, dan ruh kita. Supaya apa? Ini orang tua kita keren banget ini. Maka dengan suka mencela kebiasaan orang tua itu. Kita kalau muncul Ramadan yang punya kampung apa istilahnya itu? Mau lebaran, kita balik ke kampung apa namanya itu? Mudik. Keren banget ini Indonesia. Allah sudah memberikan sarana Ramadan puasa itu agar tidak memang supaya mudik husnul khotimah yang tidak akan pernah kembali ke dalam rantau. Kalau mudik akhirnya kan Pak Haji Nur berangkat ke mana kampungnya Pak? Kediri ya? Ke Kediri. Selesai mudik bisa balik lagi ke Pulau Jago. Tapi mudik yang sesungguhnya kita pulang ke rahmatullah dan tidak akan pernah kembali ke Pulau Jago. Allah ajar kita, maka tolonglah puasanya kita, jiwa kita, kalbu kita, dan roh kita. Dan persis ketika Allah memanggil kita juga dengan ungkapan yang sama, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sekarang ayat ini, wahai engkau tadi yang imannya lemah, engkau tadi yang imannya biasa-biasa saja, yang imannya sudah kuat, engkau sudah dikepah dengan kuasamu, jiwamu sudah dikepah, kalbumu sudah engkau luruskan, ruh telah aku pimpin. Ayo kata Allah, ayo kembali kepada aku, ayo kembali kepada aku, aku ridho kepada aku. Kalau Allah itu masuk neraka, masuk surga, masuk surga. Kuburan sempit apa-apa. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir buat kita, masih ada waktu 18 hari ke depan insyaallah. Kalau yang kemarin nyambutnya kurang pakai lurus, segera kita benahi bahwa memang yang wajib berpuasa itu adalah jiwa kita, hati kita, sehingga bisa mentransfer kepada raga kita. Raganya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Jadi mustahil jiwanya tidak berpuasa lalu bisa berefek kepada mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut juga tidak berpuasa. Maka tidak jarang berpuasa yang berpuasa, gibah ya gibah, makan hak orang, karena gara-gara jiwa yang tidak berpuasa. Itu saja para jamaah yang saya sampaikan. Jadi ayat ini kalau kita kupas satu-satu sampai akhir Ramadan tidak akan pernah selesai. Ayat 1 ini, ianya apa? Artinya apa? Hanya apa? Alladzina amanu apa? Terus sampai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ada istiqamah. Kalau kami pasti mendalami mengkaji diri kita semua. Demikian mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.